Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bardi Channel dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini saya kembali menemui Bapak Dr. Andes Haji Gandil. Beliau adalah Kasih penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Lahat. Pembahasan kita pada pagi hari ini masih berkisar sekitar pelaksanaan ibadah haji, Pak. Insyaallah. Menyambung ke konten kita pada minggu yang lalu. Ya. Mudah-mudahan Bardi Channel akan terus memberikan informasi publik untuk mendukung kegiatan Kementerian Agama yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah haji. Tapi kalau subscriber Anda masih berwarna merah, silakan ditekan untuk mendukung kami. Apa pada saat ini sudah ada persentase kota untuk Kabupaten Lahat? Terima kasih. Jadi kita juga dari Kementerian Agama selalu mengupdate berita berkenaan dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah ini. Jadi kita sekarang seolah-olah masih tergantung karena kita sudah maklumi Saudi memang sudah buka penerbangan internasionalnya tanpa kecuali untuk penyelenggaraan ibadah haji. Tapi Saudi belum memberikan angka pasti. Umpamanya Indonesia ini berapa persen atau berapa ribu, berapa ratus orang. Apakah lagi untuk Lahat. Jadi kita masih tetap menunggu. Sabar ya? Iya. Masih tetap menunggu. Iya. Kan jamaah itu banyak yang masuk atau ikut ya gitu. Lebih tepatnya kata-kata ikut lah. Ikut di KBIHU kelompok bimbingan haji dan umroh ya. Nah, ini bagaimana Pak hubungan kerja dengan Kementerian Agama? Dalam hal ini Kasih PHU. Terima kasih. Jadi benar itu Pak Haji Bardi, karena sejak adanya Undang-Undang Nomor 8 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji yang dahulunya kita kenal dengan KBIH, itu ada penambahan huruf U. Jadi kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Bagaimana dengan Kementerian Agama? Ini KBIHU ini adalah partner kita dari Kementerian Agama. Mereka memberikan ilmu, mencerdaskan jemaah itu supaya nanti di sana pada saat pelaksanaan mereka tidak lagi ragu. Mereka tetap percaya diri. Di samping itu juga kita Kementerian Agama Kabupaten Lahat ini inovasi. Inovasinya bagaimana? Sejak tahun 2015 kita menyelenggarakan bimbingan manasik haji sepanjang tahun. Jadi semua jemaah itu kita panggil, kita kumpulkan di sini buat kelompok angkatan mereka itu. Jadi kita hanya memfasilitasi untuk materinya saja, masalah tempat, masalah hari apa pertemuan, berapa kali pertemuan mereka lah yang merumuskan. Jadi KBIHU ini yang merumuskan ya. Jadi jemaah yang di luar KBIHU bisa dia dengan kita, tapi dia belajar dengan kita manasik haji sepanjang tahun, masih juga bergabung di KBIHU, itu lebih baik. Jadi dua tempat dia dapat ilmu untuk jadi gini, haji. Berarti Kementerian Agama ada manasik juga tersendiri dia dalam program apa itu sepanjang tahun sepanjang tahun itu beda dengan yang di KBIHU. Kita punya silabus tersendiri. Ini merupakan inovasi kita dalam mencerdaskan jemaah yang akan berangkat itu. Tapi tetap antara KBIHU dan Kementerian Agama itu suatu hubungan yang saling bersinergi Mereka harus dengan kita karena kita tadi itu partner kita untuk mencerdaskan jemaah itu. Mitra kerja sebagai pihak ketiga yang membantu lancaran tugas Kementerian Agama, tetapi yang bertanggung jawab adalah Kementerian Agama. Benar, kita masuk ini Pak. Bagaimana dengan kalau waktu saya dulu berangkat haji saya TPHD tim pelaksana haji daerah, sekarang menjadi PHD. Nah, ini bagaimana Pak antara PHD dengan Kementerian Agama ini seperti apa? Jadi begini, sama tadi sejak adanya regulasi nomor 8 tahun 2019 itu, yang dahulunya TPHD berganti menjadi PHD. Kalau dulu tim pembimbing haji daerah, sekarang petugas haji daerah, disingkat dengan PHD tadi. Nah,
ini bagaimana hubungan kerjanya dengan Kementerian Agama? Jadi sinergisitasnya nanti dalam satu kloter itu ada ketua kloter, ini domainnya orang Kementerian Agama, ada pembimbing ibadah juga orang dari Kementerian Agama, atau juga organisasi NU, Muhammadiyah, ICMI, IPHI dan lain sebagainya, bisa dia masuk di situ dari forum pondok pesantren. Nah, tapi yang PHD ini nanti di SK-kan oleh Bupati. Setelah di SK-kan oleh Bupati, dibawa ke provinsi, ke biro Kesra Kesra. Nanti di SK-kan lagi oleh Pak Gubernur. Itulah namanya mereka PHD. Bagaimana nanti kerjanya? Ya membantu. Umpamanya lahan nanti yang berangkat ada 200 jemaah. Jadi yang ditugaskan oleh Bupati atau Gubernur tadi umpamanya 2 orang, dia harus mengawasi 200 orang lahan ini bagaimana, apa yang perlu dibantu, apa ada keluhan masalah kesehatan, dia hubungkan dengan petugas kesehatan yang ada di kloter itu. Gitu. Jadi tetap sinergisitasnya selalu ada antara PHD dengan Kementerian Agama dalam membimbing jemaah yang melaksanakan ibadah itu. Jadi begini, petugas kloter ya? Iya. Petugas kloter itu ada yang katakanlah dari lahat gitu. Jelas. Jatah dari lahat. Iya. Setiap tahun ada. Ada ya. Selalu ada dari kantor kita pembimbing ibadah dengan ketua kloter. Bahkan tadinya di lahat ini ada 4 ini. Ketua kloter kita punya, terus tuh pembimbing ibadah ada, terus ada 2 orang lagi yang non kloter yang 70 hari tugas mereka di sana. Nah ini nanti dalam satu kloter itu kan 5 orang. Ya, ketua kloter, pembimbing ibadah, dokter, TKHI-nya, terus 2 orang perawat, ditambah lagi perangkat kloter itu dengan PHD tadi, petugas haji daerah. Itulah yang mengurus jemaah dalam satu kloter. Jadi kalau seumpamanya PHD ini orang lahat, dia ngurusi jemaah yang dalam kloter lahat ini, tanggung jawab dia berapa ratus tadi. Ya. Sementara ketua kloter atau pembimbing ibadah tidak mutlak dari kabupaten bersangkutan, karena bisa diacak nanti oleh petugas. Oh bapak ini dia temperamennya bagus dengan bawa orang pegadaian, bawa ini, jadi tidak mutlak. Ya, harus sesuaikan juga secara psikologis ya. Itu gampang ngamuk nggak bisa juga. Nah, itu diketahuinya waktu ada pelatihan di Palembang 10 hari. Oh bapak ini temperamennya seperti ini, dia kesini ini bagus ya. Jadi menyesuaikan di situ nanti. Tapi melalui proses tes ya. Iya, ada seleksinya. Oke Pak, sekarang kita masuk Pak. Kan dulu jamaah itu ada yang bawa kompor ke tanah suci, ada yang bawa ya segala macam penuh koper untuk masak-masak di tanah suci. Sesungguhnya yang boleh dibawa ini seperti apa Pak ke tanah suci itu, yang boleh dibawa oleh jamaah? Ya. Terima kasih. Sehubungan dengan perkembangan zaman akhir-akhir ini, jadi memang pada prinsipnya jemaah itu bisa semua yang dia inginkan itu dibawa, dengan catatan apa yang dibawa itu tidak akan menimbulkan madorat baik dari dia pribadi ataupun terhadap orang yang lainnya di situ. Itu namanya nanti ada aturan keselamatan penerbangan. Jadi di dalam pesawat itu tentunya kalau kita bawa buah-buahan yang baunya menyengat seperti durian, cempedak dan lain sebagainya, itu juga mungkin bahan peledak dan lain sebagainya, benda tajam. Beda kalau semuanya gunting untuk keperluan gunting kuku, bisa masukkan di tas koper besar itu. Ya, karena untuk gunting rambut. Ya nanti saat tahallul ya. Lagi juga ini, kita kan sekarang ini sudah banyak Android ini, biasa yang pakai power bank itu dibatasi. Power bank ya? Ya. Lebih baik tidak usah dibawa lah power bank, karena larangan di pesawat ya. Kalaupun mereka masih berkeinginan membawa, itu upayakan yang paling besar yang 10.000 rpm. Yang di atas itu tidak boleh. Dan pada saat membawanya juga di pesawat dikosongkan dulu. Kosong. Jangan dicas dulu. Dan juga dilepaskan dulu dari yang pesawat. Takut jadi pemicu lah ya. Karena banyak hal yang harus dihindari selama di situ. Apalagi seperti korek api dan lain sebagainya, itu memang dilarang benar. Jadi tas kita jemaah itu nanti masuk di tempat itu, dilihat kalau dalam CCTV-nya ada barang itu, langsung saat itu dipanggil. Yang punya tas menghadap sini, buka. Langsung ada detektor sebelum masuk ke pesawat ya. Ya, seperti itu. Jadi pada prinsipnya ya, barang bawaan itu kalau untuk alat masak dan sebagainya itu tidak usah lah dibawa, karena tidak ada yang tidak ada. Dia mau kayak buah labu pun
Ada ya. Sekarang makan gratis sekarang. Makan Tidak gratis. perlu kita masak, dibagi. Oh itu ya? Iya. Oh iya. Rencananya nanti dalam satu hari itu 3 kali makan. Gratis ya? Iya. Kalau dulu cuma 15 hari yang masak Iya. sendiri ya. Iya. Sekarang gratis semuanya. Oke Pak, mungkin Pak Bapak sampaikan sedikit tentang bagaimana tertib di Tanah Suci lah. Jadi terima kasih. Tertib di Tanah Suci. Alhamdulillah kepada jemaah yang sudah kita siapkan untuk berangkat, selalu kita sampaikan pada saat setiap kita mengadakan bimbingan manasik. Jadi itu ada namanya hak dan kewajiban. Jadi jemaah itu punya hak bagaimana dia mendapatkan tempat kamar yang sesuai dengan ketentuan. Kewajibannya apa? Menjaga ketertiban di situ, jangan mencoret-coret, meninggalkan kenangan ini dan itu di kamar. Apakah lagi di tempat-tempat umum, apakah lagi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Karena pada prinsipnya setiap pribadi kita harus menjaga nama baik. Nama baik pribadi, nama baik daerah asal, nama baik negara kita Indonesia. Karena alhamdulillah sepanjang tahun yang kami tahu, setiap akhir penyelenggaraan haji selalu ada penilaian secara internasional, kita Indonesia ini terbaik satu. Paling tertib. Penyelenggaraan ibadah hajinya terbaik satu. Banyak negara-negara lain seperti Brunei itu, Malaysia, dia dibanding dengan kita. Kami pernah dialog dulu dengan jemaah dari Thailand, karena sebahasa dengan kita. Pak, kamu yang pakai baju-baju seperti ini apa ini Pak? Kita kan ada Bi'satul Hajj Indonesia, ada bendera merah putih itu kan. Kita bilang ini ketua kloter, dari mana Pak? Ya pemerintah yang ngadakan. Enak ya Pak, kalau kami dari ini katanya kami tunjuk sendiri, kamulah bimbing kami, kamu sebagai komando kami. Kami diseleksi, kami dilatih, kami ditugaskan. Kalau Indonesia itu lebih terorganisir ya, diatur, lebih rapi, ya, sehingga segala sesuatu yang terjadi di Tanah Suci itu gampang katakanlah misalnya tersesat jalan, ada tanda-tandanya, simbol yang dipahami oleh jamaah lain. Kan petugas itu cukup. Dari BIN juga ada di situ. Dari Angkatan Darat, kepolisian, mereka itu kan mengawasi di mana titik-titik yang rawan, mereka ada mengawasi jemaah. Yang pasti jemaah insya Allah nyaman. Iya, insya Allah. Barangkali ada hal-hal yang lain yang perlu Bapak sampaikan? Ya, terima kasih kesempatannya Pak Haji Bardi sekali lagi. Jadi harapan kami kepada jemaah haji Kabupaten Lahat khususnya yang sudah bersiap diri mulai September 2019 untuk berangkat, ini kita masih tetap optimis. Tapi optimis jangan sampai nekat nantinya. Kenapa demikian? Kita sering mendengar berita-berita terakhir ini, katanya Saudi sudah buka ini buka itu. Benar, penerbangan internasional sudah buka, kita selalu update berita. Tapi yang kita tunggu, Saudi belum memberikan angka pasti. Cuman itu lagi ya, angka itu lagi ya. Indonesia itu dikasih berapa ribu, dikasih berapa ratus. Nah baru nanti Lahat berapa ya. Kalau ini sudah tahu, kita panggil semua yang berangkat, mungkin kita perbaharui manasiknya, apakah dengan haji ifrad, haji qiran, atau kalau selama itu kan haji tamattu, sudah paham semua. Nah ini yang kami selalu setiap waktu update berita ini. Jadi itu harapan kami kepada semua jemaah, tetap berdoa dengan tenang. Jadi kita tunggu saja kepastian yang diumumkan oleh pemerintah kita. Terima kasih. Makasih Pak. Jadi demikian saudara penonton Bardi Channel dimanapun Anda berada. Bardi Channel dengan Kementerian Agama akan terus saling bersinergi Pak ya. Amin. Kami akan membantu untuk menyampaikan informasi publik yang bersumber dari narasumber yang berkompeten dari Kementerian Agama untuk dapat tersampaikan secara cepat kepada masyarakat. Jadi insya Allah Pak Bardi Channel ini jadi bahan dakwah, media dakwah kami. Amin insya Allah. Khususnya di seksi kami dari penyelenggaraan ibadah haji dan umroh pada episode yang berikutnya. Mungkin ada lagi yang kita sampaikan insyaallah. Insyaallah, barakallah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.